Sekilas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Dalam upaya meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya di tengah pandemi COVID-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan tahun 2021 dengan tema Dukcapil Tak Henti Berbenah demi Kepuasan Masyarakat. Sementara itu, pemirsa, Bupati Banjar Saidi Mansur berpesan kepada instansi terkait agar lebih mendengarkan keluhan masyarakat dan dapat dicarikan solusinya serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar di satu hotel di Banjarbaru melaksanakan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan tahun 2021. Dihadiri para kepala desa atau pembakal, lurah dan camat se-Kabupaten Banjar. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Banjar semakin memahami alur urusan dokumen kependudukan untuk kemudahan dan kenyamanan dalam penyelesaiannya. Harapannya kesadaran masyarakat kian meningkat akan pentingnya administrasi kependudukan, di samping meningkatkan profesionalisme aparat pelaksana dalam memberikan pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Bupati Banjar Saidi Mansur berpesan kepada instansi terkait agar lebih mendengarkan keluhan masyarakat dan dapat dicarikan solusinya serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Para camat selaku pembina pembakal yang mana itu garda terdepan ini perlu diberikan pemahaman dan informasi lebih lanjut. Tentu ini selaras dengan tema yang diambil dari Dukcapil bahwa tak henti melakukan perbenahan dalam pelayanan, yang mana pelayanan tersebut sudah beberapa dilakukan inovasi-inovasi yang insya Allah inovasi tersebut memudahkan dan juga meringkaskan pelayanan di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Azwar menyebutkan sejumlah inovasi program telah dikembangkan terutama dalam melayani masyarakat di masa pandemi ini. Program tersebut diantaranya upaya jemput bola ke tengah masyarakat, dan Disdukcapil Kabupaten Banjar juga mengembangkan pelayanan online lewat WhatsApp. Sudah berjalan selama, kalau pandemi ini sudah hampir 2 tahun, kita di awal-awal pandemi 3 bulan setelah pandemi itu sudah kita gunakan pelayanan WhatsApp itu. Seberapa efektifnya? Alhamdulillah dari permohonan-permohonan yang masuk, masyarakat sambil belajar, karena dia harus menggunakan nomor dia sendiri untuk pelayanan itu. Nah, tapi kami menyadari juga bahwa tidak semua masyarakat memiliki Android misalnya yang mendukung untuk pelayanan itu. Nah, untuk itu kami juga melakukan inovasi, jemput bola tadi. Mengingat wilayah Kabupaten Banjar yang sangat luas, peranan kepala desa ataupun lurah dan camat sangat diperlukan sebagai garda terdepan penyampai informasi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, mengenai puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-57 tahun 2021 tingkat Provinsi Kalsel berlangsung di Institut Agama Islam Darussalam Martapura Kabupaten Banjar. Peringatan ini dirangkai dengan vaksinasi bergerak untuk kekebalan rakyat Banua dari COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Muhammad Muslim menyatakan ketersediaan vaksin untuk wilayah Kalsel sangat mencukupi. Tinggal strategi pemerintah kabupaten kota dalam melakukan percepatan vaksinasi di wilayahnya. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun 2021 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dipusatkan di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Acara ini disiarkan langsung secara virtual, diikuti seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Mengusung tema Sehat Negeri Tumbuh Indonesiaku, kegiatan ini dirangkai dengan vaksinasi bergerak untuk komponen masyarakat dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan bersedia divaksinasi COVID-19. Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur yakin bila semua pihak bergerak, maka target vaksinasi di akhir tahun 2021 akan tercapai. Dan kita terus bergerak, dan memang untuk Kalsel masih di bawah 50% ya. Itu fakta, dan kita akan mengejar terus, termasuk yang hari ini kita lakukan ada beberapa itu dan di tempat lain, dan saya
sampaikan Kepala Dinas segera kita kejar lagi hingga harus bisa sampai 70%. Tapi ada beberapa daerah tadi udah 60% luar biasa, tinggal tempat-tempat yang belum lagi. Ada atensi Pak untuk daerah yang belum mencapai target Pak? Oh ya, kita pasti kita akan bantu, kita akan sama-sama bergerak lagi, kita dorong lagi yang belum. Saat ini masih tersedia sekitar 80.000 ya, 80.000. Vaksinasi kita banyak sekarang, ya. Vaksinasi banyak. Tiap minggu saat ini sudah datang ya vaksinnya. Jadi tinggal strategi menghayu-hayu orang, ya. Dan saat ini ada sasaran yang cukup besar di Kabupaten Banjar, yaitu lebih dari 441 ribuan. Ya. Kalau ini bergerak, insya Allah nanti akan mendongkrak capaian vaksinasi sel-sel kita. Secara persentase, warga Kalsel yang sudah memperoleh vaksinasi pertama sekitar 46%. Capaian tertinggi di wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Data sementara menunjukkan sekitar 3.000 dari 5.000 orang target mengikuti vaksinasi di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Peserta vaksinasi ini berasal dari lansia, pelajar, serta masyarakat umum. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2021, Gubernur Kalsel Sahbiri Noor terus menggelorakan revolusi hijau di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Dalam program revolusi hijau, Kalsel menanam bersama Paman Birin serentak pemirsa di berbagai wilayah di Kalsel tentunya. Dan di samping itu pula untuk menunjang penanaman ini, selain pohon bambu kuning, ada pula jenis pohon trembesi, sengon, dan mahoni. Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel pun menargetkan penanaman seluas 32.000 hektar setiap tahunnya. Diawali dengan penanaman pohon bambu kuning oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbiri Noor, menandai kegiatan revolusi hijau Kalsel menanam bersama Paman Birin, disusul jajaran Forkopimda dan SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Program penanaman ini dimaksudkan untuk mengurangi luasan lahan kritis di Kalsel yang saat ini berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI seluas 511.000 hektar. Kegiatan penanaman untuk meningkatkan tutupan lahan dibarengi dengan upaya meminimalisir kejadian karhutla, perambahan kawasan hutan, dan illegal logging. Menurut Gubernur Kalsel, kegiatan ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mengkampanyekan menanam pohon di semua kalangan, baik ASN, masyarakat, maupun pihak swasta, dan diharapkan apa yang ditanam menjadi manfaat bagi anak cucu di masa mendatang. Dan kita akan menanam di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan dengan luasan yang tadi sudah disampaikan. Ada hampir terlibat 7.000 orang untuk melakukan penanaman. Dan di area ini juga kita melakukan penanaman dan mudah-mudahan tanaman ini bisa tumbuh subur dengan baik untuk kepentingan, untuk kita harapkan bisa bermanfaat buat kita semua. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fatimatu Zahra, menyebutkan Kalsel menanam bersama Paman Birin melibatkan sekitar 7.000 orang dengan jumlah bibit yang disediakan sebanyak 6.500 batang. Adapun kegiatan ini diinisiasi oleh penggiat lingkungan se-Kalsel dengan harapan kegiatan ini dapat mengakar di masyarakat dan dapat dilaksanakan secara masif dan terstruktur. Kita berharap kegiatan ini tidak hanya dilakukan saat ini, tapi akan terus berlanjut. Dan seperti saya sebutkan tadi, bahwa tahun depan kita akan lakukan komunikasi langsung dengan Bupati dan Wali Kota Kalimantan Selatan. Kita akan laksanakan untuk mereka giat melakukan gerakan revolusi hijau yang support bibitnya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan BPDS HL Barito KLHK. Kita berharap nantinya kita akan lakukan penghargaan kepada kabupaten kota dengan luas keberhasilan terbanyak. Jadi bukan luas tanaman, bukan. Luas keberhasilan tanaman terbaik. Untuk menunjang penanaman ini, selain pohon bambu kuning, ada pula jenis pohon trembesi, sengon, dan mahoni. Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel menargetkan penanaman seluas 32.000 hektar setiap tahunnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Pemirsa, selanjutnya Basnas Kota Banjarmasin terus berupaya mengentaskan kemiskinan lewat program Banjarmasin Sejahtera yang tidak hanya memberikan bantuan permodalan usaha namun juga memberikan pembinaan dan tentunya pelatihan juga pengembangan usaha. Para peserta program Banjarmasin Sejahtera ini mengaku sangat terbantu atas kepedulian Basnas. Apalagi banyak yang sudah bertambah kegiatan usahanya seiring mendapat dana bergulir lanjutan. Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin menggelar pembinaan bagi para peserta program Banjarmasin Sejahtera yang telah merintis usaha mikro kecil. Ada sekitar 50 orang yang mengikuti pelatihan ini di Hotel Zuri Express. Semuanya merupakan penerima dana produktif dan telah dimanfaatkan dengan baik dalam membuka UMK. Variasi bantuannya pun berbeda. Ada yang menerima Rp500.000, ada juga yang maksimal mendapat Rp5 juta. Dana tersebut tentunya harus dikembalikan dengan jangka waktu tertentu untuk kemudian diberikan lagi kepada warga lainnya sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Bantuan itu antara 500 sampai dengan 5 juta paling tinggi. Jadi bervariasi. Tergantung kinerja mereka, nanti kami tingkatkan sampai mereka mampu untuk mandiri. Alhamdulillah berdasarkan catatan kami kira-kira 98% itu kembali dana bergulir itu. Mungkin dari sektor-sektor lain yang kita katakan, yang kita lihat kadang-kadang pengembaliannya itu agak seret, tapi di dalam program Basnas ini ternyata sangat bagus sekali. Para penerima bantuan program Banjarmasin Sejahtera ini pun mengaku sangat tertolong atas kepedulian Basnas selama ini. Bagus anunya, memuaskan hasilnya, dan lagi kami sebagai anggotanya sangat menganukan. Alhamdulillah tuh bisa kami memajukan anunya, hasilnya, usahanya ya. Sebelum ada pembinaan ini kami kan pakai modal sendiri sedikit-sedikit. Setelah dipinjami dari sini kami bisa mengembangkan usahanya. Di pertemuan ini, para pelaku UMK mendapat banyak pengetahuan penting tentang bisnis syariah, sekaligus keterampilan membuat pencatatan keuangan yang diharapkan bisa membantu peserta semakin berkembang dalam berusaha. Usaha mikro kecil Basnas Kota Banjarmasin. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini mengenai Kota Banjarmasin, Ibu Kota Kalimantan Selatan, dinilai sangat layak untuk menerapkan konsep pariwisata halal. Lantaran Banjarmasin dikenal dengan masyarakatnya yang religius dan mengandalkan wisata sungai, sehingga cukup menarik bagi wisatawan. Apalagi pemirsa, saat ini sudah membentuk Perda nomor 2 tahun 2021 tentang pariwisata halal. Dan melalui Perda, Banjarmasin bertekad akan terus mengembangkan pariwisata halal dan paling tidak harus masuk ke dalam 10 besar destinasi wisata halal di Indonesia. Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalsel, merupakan kota yang unik. Memiliki banyak sungai di samping dikenal masyarakatnya yang religius. Seperti tercermin dalam sosial budaya dan tradisi serta sistem kepercayaan. Setidaknya hal itu disampaikan Ustadz Hairani Idris dalam diskusi bulanan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalsel di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin belum lama tadi dengan tema Dunia Pariwisata dalam Perspektif Islam. Dalam diskusi itu Hairani Idris menjelaskan Banjarmasin layaknya surga dunia karena mengandalkan wisata sungai yang dinilai sangat menarik bagi wisatawan yang berkunjung. Bahkan dirinya juga menggambarkan Banjarmasin layaknya kota Kairo, di tengah-tengahnya ada mengalir sungai Nil dan juga terkenal dengan sebutan 1000 menara. Begitu pula dengan Banjarmasin, selain dikenal dengan Banjarmasin kota 1000 sungai, Banjarmasin juga dikenal dengan sebutan 1000 masjid. Bahkan di masa kepemimpinan Ibnu Sina ini, Banjarmasin juga mengusung slogan Baiman, Banjarmasin Barasiwan Yaman. Karenanya sangat pantas jika Banjarmasin menerapkan konsep pariwisata Islami atau pariwisata halal. Banjarmasin ini sebenarnya identik ya, kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu saya menggambarkan seakan-akan, ya gambaran saja ya, seakan-akan nih surga di dunia. Kenapa? Karena rata-rata kalau bicara surga itu mesti ya
di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Nah, sementara bahwa Banjarmasin ini mengandalkan wisata sungai. Kita melihat bahwa wisata sungai ini memang menarik di mana-mana di dunia ini. Yang saya pernah jalani itu agak besar sedikit itu adalah Kairo ya. Kota Kairo itu di tengah-tengahnya mengalir Sungai Nil. Nah, sehingga dulu pernah bahwa Banjarmasin ini kembarannya Kairo, kota Kairo. Di sana juga terdapat istilahnya 1000 menara, di sini juga 1000 menara. 100-200 meter ada masjid, 100-200 meter ada musola. Jadi ada sungai di tengah-tengahnya mengalir. Terus orangnya juga religius. Di sini Banjarmasin ini umatnya kan 90% lebih, bahkan 98% adalah umat Islam. Pantas gitu, pantas kita sebut di sini wisata halal, wisata Islami, seperti itulah. Sementara Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengaku Banjarmasin saat ini sudah membentuk Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang pariwisata halal. Melalui perda tersebut Banjarmasin juga bertekad akan terus mengembangkan pariwisata halal ini dan paling tidak harus masuk ke dalam 10 besar destinasi wisata halal di Indonesia. Dengan keunggulan wisata religi dan kehalalan wisata kulinernya, termasuk menerapkan hotel syariah, mengingat di Banjarmasin belum ada hotel berkonsep syariah. Ya, tadi udah ada kesepakatan, secara spesifik kita harus bisa masuk ke dalam paling tidak destinasi pariwisata halal di Indonesia. Ini kan 10 destinasi wisata halal Indonesia kita belum masuk. Nah, mudah-mudahan Banjarmasin juga bisa masuk dengan keunggulan wisata religi, kemudian kehalalan wisata kulinernya. Di samping memang destinasi lain wisata sungai. Jadi kira itu yang bisa dikembangkan. Nah, ditambah juga dengan para pelaku usaha seperti PHRI, kemudian saat ini kan belum ada hotel syariah di Banjarmasin. Walaupun yang tidak syariah pun sebetulnya bisa saja dikondisikan untuk tetap tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam norma-norma sosial, misalnya tidak menghadirkan minuman keras, minuman beralkohol di hotel tersebut. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya akan kita simak difungsikannya Pulau Insan sebagai ruang publik. Jangan kemana-mana, tetaplah di Banjar TV.